Orang yang bilang pipa tidak boleh masuk ke kolom kayak gini, berarti masih pemula ilmu sivilnya. Wait, di proyek konstruksi kita nggak cuma pakai ilmu sivil, ada MEP, ada arsitektur, ada interior. Tapi koordinasi itu wajib. Pipa 2,5 in ditanam dan dicor di elemen mirip kolom. Katanya bukan kolom struktur, cuma kolom praktis. Kalau memang benar non struktur, masih bisa ditoleransi. Tapi masalahnya bukan di kolomnya. Masalahnya pipa itu pasti ketemu balok di atasnya. Sekarang kita bedah dari sisi SNI struktur plus SNI plumbing. Pertama, dari sisi plumbing. SNI 8153 2015. Prinsip utama, sistem harus diinspeksi, mudah maintenance, tidak menyulitkan perbaikan. Kalau pipa 2,5 in dicor permanen, tidak ada akses repair. Kalau bocor bongkar beton, tidak sesuai prinsip kemudahan pemeliharaan. Secara praktek profesional, jalur vertikal besar seharusnya dibuat dalam sub utilitas, bukan dicor mati di dalam beton. Kedua, dari sisi struktur. SNI 2847 2019. Sekarang, bagian kritisnya, kalau pipa naik dan menembus balok struktur, ini sudah bukan isu plumbing lagi. Balok adalah elemen lentur utama bangunan. Zona paling sensitif, serat bawah, tarik. Daerah dekat tumpuan, gesernya tinggi. Jika pipa 2,5 in dilubangkan di badan balok berjajar beberapa pipa tanpa desain dan perhitungan, maka resikonya mengurangi luas beton efektif, mengganggu jalur tulangan, menurunkan kapasitas lentur, meningkatkan resiko retak geser. Menurut prinsip SNI 2847, bukaan balok harus diperhitungkan dalam desain. Tidak boleh memotong tulangan utama, tidak boleh mengurangi kapasitas tanpa analisis ulang. Artinya apa? Kalau itu dibuat tanpa perencanaan struktur sejak awal, maka tidak sesuai praktek struktur yang benar. Kecuali menghindari balok, tapi kan jadinya banyak belokan. Yang ketiga, soal retak dinding. Argumen bahwa lebih aman dimasukkan ke kolom supaya tidak retak, tidak sepenuhnya tepat. Retak dinding biasanya karena susut plester, perbedaan material, pergerakan struktur, getaran, kebocoran. Menanam pipa di beton tidak otomatis mencegah retak, walau sudah pakai kawat ayam. Kalau bocor, justru bisa merusak lebih parah dan tersembunyi. Jadi, solusinya gimana, Bang? Solusi profesional. Kalau butuh jalur vertikal besar, buat sub utilitas khusus. Koordinasi sebelum pengecoran. Hindari menembus balok utama. Kalau harus tembus, desain khusus. Drop beam atau balok berlubang terhitung. Jangan pernah potong tulangan utama balok. Jadi kesimpulan tegasnya, kalau benar-benar kolom praktis non-struktur, masih bisa dipertimbangkan. Tapi, kalau pipa 2,5 in berjejer dan menembus balok struktur tanpa desain, berpotensi melemahkan balok, tidak sesuai prinsip SNI struktur, tidak ideal dari sisi maintenance plumbing. Jadi, kalau mau ngerti bagaimana koordinasi MEP struktur yang benar sebelum pengecoran, pelajari metode pelaksanaan pekerjaan struktur. Karena proyek profesional itu direncanakan sebelum dicor, bukan diperbaiki setelah retak. Kolom praktis masih bisa ditoleransi. Balok struktur itu sudah beda level resikonya, bos.